Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'u ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sahabat fatayat rahimakumullah. Tidak ada kalimat dan ucapan yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kalimat ini menjadi kunci pertama atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan dan sehat, sehingga kita bisa istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu perantara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penduduk surganya yang dipenuhi dengan segala nikmat yang sejati dan kekal di dalamnya. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti seluruh jejak langkahnya. Semoga dengan membaca sholawat ini kita semua, anak cucu kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di akhirat dan selamat bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat fatayat rahimakumullah. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsistensi dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang itu berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini menjadi kabar gembira kepada kita semua yang bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, bahwa orang-orang yang bisa menjaganya akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada momentum bulan Ramadan ini kita tumbuhkan upaya dan semangat untuk bisa istiqomah dalam melakukan semua kebaikan, istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Allah akan menyuruh para malaikat untuk mendatangi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam pendiriannya untuk menyampaikan kabar gembira, memberikan segala manfaat, melindunginya dari segala mala bahaya dan mempermudah semua urusan dunia dan akhiratnya. Dengan istiqomah juga kita bisa menjadi manusia yang tenang, lapang, tentram, tidak ada rasa khawatir sedikit pun dalam dirinya karena sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Oleh karenanya, mari kita jaga konsistensi kita dalam melakukan ketaatan dan kebaikan agar kita bisa mendapatkan semua keistimewaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat fatayat rahimakumullah, ibadah yang paling disenangi oleh Allah tidak dinilai dari jumlahnya. Ibadah yang banyak tapi tidak istiqomah belum tentu disenangi olehnya. Namun ibadah sedikit yang bisa dilakukan dengan istiqomah sudah pasti sangat disenangi olehnya.
Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qala." Sungguh ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling konsisten sekalipun sedikit. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa bukan termasuk kebaikan jika suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah dan terus-menerus. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Jika tidak, maka sama halnya dengan ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan iman seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna sebelum ia menjadi hamba yang istiqomah. Berusaha menjadi hamba yang istiqomah sama halnya dengan berusaha menunaikan salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita semua untuk bisa menjadi hamba yang istiqomah melaksanakan kebaikan. Salah satu sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, Allah berfirman, "Wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu li'a'dila bainakum." Dan tetaplah istiqomah dalam beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, sahabat fatayat rahimakumullah, demikian pentingnya menjaga istiqomah dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Orang-orang bisa istiqomah akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah berupa jaminan surga dan dilindungi oleh para malaikat, baik perihal urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Orang-orang yang bisa istiqomah juga sama halnya dengan orang yang berjalan menyempurnakan imannya, karena kesempurnaan iman bisa diraih dengan cara istiqomah. Karenanya, mari pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita berusaha menjadi hamba yang istiqomah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Demikianlah kultum yang perihal istiqomah dalam melakukan ibadah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan menjadi hamba yang istiqomah dalam melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.